Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, karya Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis kelima, yaitu hadis tentang 3 orang yang datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi, lalu diberitahu, para istri Nabi memberitahukan kepada mereka. Setelah mereka diberitahu tentang ibadah Nabi, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Lalu mereka pun berkata, mana kita dibandingkan Nabi? Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang kemudian. Maka salah seorang dari mereka menyatakan, aku ingin sholat malam selama-lamanya, tidak tidur. Yang satu lagi berkata, aku akan puasa dahar, setiap hari, wala uftir, tidak libur. Yang satu lagi berkata, aku akan menjauhi wanita, tidak menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, betulkah kalian yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa, namun aku juga berbuka. Aku sholat, aku juga tidur. Dan aku pun menikahi wanita. Siapa yang benci kepada sunnah, siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, ini hadis yang kita bahas. Dan makna-maknanya, faidahnya sudah kita sebutkan. Dan faidahnya ini bagus sekali ya. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya, yaitu hadis ke-6. Berkata Syekh Hafizahullah, al-hadits sadis, hadis ke-6. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ini suaranya jelas Bapak? Jelas. Atau pecah? Jelas ya. Hadis ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena sungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah tameng bagi dirinya. Akhrajahu Ahmad wa Syaikhan wal Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syaikhan, 2 syekh, Bukhari Muslim, dan imam yang 4. Siapa imam yang 4? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Bukan cuma diriwayatkan 2 Bukhari ya, bukan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja, bahkan oleh 5 imam ya, Ahmad dan yang 4 itu. Nah, kita bahas Bapak-bapak hadis ini. Jadi ini hadis ke-6 ya. Kita sudah masuk hadis ke-6. Nanti nggak kerasa nih, kalau udah hadis 7, 8, 9, 10, 20, 40 selesai. Ganti kitab lagi ya. Terus kita mencari ilmu ya, tanpa pandang istilahnya, tanpa ada rasa lelah. Karena lelahnya kita dalam mencari ilmu dianggap ibadah. Ya, hadis ke-6 di sini dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Kenapa semoga Allah meridainya? Sahabat Nabi. Nah, ini adabnya ketika disebutkan sahabat Nabi, kita mendoakannya. Semoga dia diridai oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda.
Di sini Allah Rasulullah SAW memanggil pemuda. Ya, para pemuda. Siapa yang mengaku muda? Perhatikanlah hadis ini. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah? Ba'ah ini artinya kemampuan. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan hendaknya menikah. Kemampuan apa? Finansial. Untuk menikah. Kemampuan untuk menikah. Kemampuan untuk menikah kemampuan apa berarti? Semuanya Fisik dan ekonomi. Bukan cuma fisik saja ya. Ada sebagian orang, kamu udah mampu kan? Bukan gitu, ya sudah nikah. Jadi namanya nikah dikiranya cuma melakukan hubungan itu saja. Padahal nikah itu urusannya banyak Bapak ya. Jadi harus punya ba'ah. Kalau mau kalau misalkan ada di antara para pemuda sudah memiliki ba'ah kemampuan fisik, materi, hendaknya nikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah itu lebih menundukkan pandangan, menahan pandangan. Artinya kalau orang sudah nikah, pandangannya lebih tertahan. Betul Bapak-bapak? Ya, walaupun ada juga yang udah nikah jelalatan ya. Ya memang ada, kita sakui, tapi keumuman kalau orang udah nikah itu udah agak tertahan ya. Wa ahsanul farj. Tadi itu faedah pertama, lebih menundukkan pandangan, lebih mendorong supaya pandangan kita tertahan, tertunduk. Dan yang kedua faedahnya, lebih menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Ini dua faedah menikah, dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Nabi dua. Sebenarnya faedah nikah itu bukan cuma dua ya, tapi yang disebutkan Nabi di sini pertama apa? Membantu untuk menjaga pandangan. Kedua menjaga kemaluan. Nah ini bagi yang mampu. Lantas bagaimana bagi yang tidak mampu? Nah, kata Nabi, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Kenapa berpuasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi tameng, perisai bagi dirinya. Perisai jelas Bapak maksudnya. Perisai, tameng. Kalau polisi kan kalau ada kerusuhan bawa perisai. Jadi kalau ada orang mau pakai ini golok, nah itu, atau lempar batu, nah itu. Nah itu perisai, tameng. Nah puasa itu adalah perisai bagi orang yang tidak mampu menikah. Pertanyaan, perisai dari apa? Tameng dari apa? Dari syahwat, dari panasnya syahwat dan panasnya api neraka. Nah itu. Nah itulah salah satu keutamaan puasa. Jelas Bapak-bapak ya? Ya ini insya Allah maknanya jelas bagi para bapak-bapak ya. Kalau bagi pemuda kan lebih jelas lagi. Ya, kita langsung masuk faedah dari hadis ini. Karena maknanya sudah jelas, nggak perlu kita diperjelas lagi. Karena ada istilah yang sesuatu yang jelas, kalau diperjelas malah makin tidak jelas. Ya tidak? Kalau udah jelas biarkan aja, nggak usah diperjelas. Ya, kita langsung masuk faedah dari hadis ini. Kata Syekh di sini, hafizahullah, fihi anna marhalatasy syababi akhsabu marahilil umur. Dalam hadis ini terdapat kandungan atau pelajaran bahwasanya fase muda, masa muda adalah masa paling subur dalam umur seseorang. Masa pemuda, masa muda itu, masa-masanya pemuda, ini adalah masa paling subur dalam umur seseorang. Jelas maknanya? Ya, artinya siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendaknya dia menanam di masa muda. Siapa yang ingin sengsara di akhirat, dia juga menanam di masa muda. Yang satu menanam kebahagiaan, yang satu menanam kesengsaraan. Ya, artinya masa muda itu menentukan masa tua kita, Bapak, dan juga menentukan masa akhirat. Maka bagi yang merasa muda, hendaknya memperbaiki diri sebelum memasuki masa tua. Pertanyaannya Bapak, kapan seorang dikatakan pemuda? Kapan? Balik. Sampai 40. Iya betul. Itu pendapat yang kuat. Seorang dikatakan pemuda sejak balik sampai usia 40. Kalau sudah lewat 40 udah bukan muda lagi. Namanya syekh, orang tua. Iya. Nah, jadi usia 40 itu masa pemuda. Dan itu masa yang menentukan sekali masa setelah 40. Karena menurut para ulama,
siapa yang memiliki kebiasaan buruk hendaknya mengubah kebiasaan buruk tersebut, menghilangkan kebiasaan buruk tersebut sebelum dia memasuki usia 40. Karena apa? Kalau sudah usia 40 tidak juga diubah, kebiasaan buruknya akan melekat dia, terus nempel sampai akhir hayat. Ya, walaupun ini tidak mutlak ya, tapi biasanya begitu Bapak. Kalau kita nyaksikan nih, ada orang usia 50-60 masih doyan maksiat, ketahuilah masa mudanya dia Iya, kayak gitu. maksiat juga biasanya. Ya tidak? Iya. Kita bisa saksikan lah orang ini kok doyan judi, udah tua, istilahnya udah tanah, istilahnya kata orang, kok masih suka judi. Ternyata masa mudanya dia begitu. Jadi kebiasaannya melekat terus sampai tua. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Dan ini juga ada ucapan dari seorang ini juga, seorang apa, saya lupa tabi'in juga begitu. Siapa yang sudah masuki usia 40 tapi tidak juga baik, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya persiapkanlah dia akan terjilat oleh api neraka. Ini peringatan bagi kita semua. Ya tapi Bapak bukan berarti saya udah 60 nih, udah terlambat lah kok gitu. Enggak juga, artinya enggak ada istilah terlambat dalam Islam. Seorang yang sudah terlanjur dulu maksiat, lalu terjatuh dalam dunia hitam, selama umur masih ada, selama nafas masih ada, selama nyawa masih di kandung badan, maka pintu taubat selalu terbuka. Ya, tapi bagi yang masih merasa muda, jangan tunda masa tua, langsung bertobat juga. Ketika itu juga, karena tidak ada yang tahu umur kita. Kita berharap nantilah masa muda itu dibuat senang-senang dulu. Nanti di akhir ini masa tua baru kita baik-baik taubat. Nah ini semboyan siapa ini? Orang-orang ateis ya. Orang ateis ya. Orang ateis enggak, dia nggak kenal Allah. Orang-orang hedonis ya. Hedonis. Cuma ngejar kesenangan aja. Iya. Nah itu keliru Bapak ya. Jadi kita nggak ada yang tahu masa tua kita. Hendaknya di masa muda kita perbaiki itu semua ya. Siapa yang punya akhlak buruk, perilaku buruk sebelum usia 40 berusaha hilangkan. Nah nanti kalau udah 40 insya Allah udah baik. Jelas Bapak? Jadi di sini makanya Syekh menyatakan masa muda itu adalah masa paling subur. Jadi kalau kita mau nanam, bagusnya kan di masa-masa yang subur ya kan? Iya. Jangan sampai nunggu masa kering baru nanam. Nah ibaratnya begitu juga. Kalau kita mau jadi orang yang baik, masa muda itulah kita perbaiki diri kita. Terutama Bapak, kalau kita punya anak, dari kecil dididik. Insya Allah kalau anak kita dari kecil dididik dengan baik, ketika dewasanya dia udah baik. Karena kebiasaan dari kecil. Jangan nunggu anak sudah balik baru kita. Biasa. Nah ini hati-hati, langgar. Saya pernah baca ini novel, tapi ini nggak jadi patokan. Cuman mungkin ada benarnya juga. Dalam sebuah novel ini ceritanya ada mahasiswa Indonesia, disebutkan di situ. Dia kuliah di Rusia, Siap. tapi gayanya seperti bukan orang Indonesia lagi, seperti orang Rusia. Istilahnya apa ya? Hidup satu Boleh lah. rumah, iya kayak boleh hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Namanya apa sih? Kumpul kebo. Kambing. Kebo ya. Kalau istilah orang baratnya apa namanya? Apa ya? Pokoknya lebih begitulah. Jadi ini tapi novelnya bukan benar ya. Jadi dia begitu terus maksiat udah dia jalani sampai akhirnya ada satu hari ada seorang mahasiswa Indonesia negur dia, kamu tobatlah, tobat itulah nasihatin. Tapi dia nolak, mana ini happy, kita bersenang-senang hidup di dunia tuh. Nah tapi suatu hari orang yang nasihatin tiba-tiba sadar, dia nangis di hadapan orang nasihatin. Lalu ditanya, kenapa kamu tiba-tiba sadar? Saya tiba-tiba teringat dulu masih kecil, kakek saya membaca Al-Quran dan saya merasakan ketenangan. Saya jadi teringat masa kecil saya. Nah ini mungkin, ini memang novel, bukan kisah nyata, tapi ada benarnya juga. Kadang Bapak nih, kalau seorang anak hidup di lingkungan yang baik, keluarga yang baik, dididik dengan agama yang baik, dia baik, nanti suatu saat dia merantau atau pergi, lalu terpengaruh pergaulan. Saya yakin ketika dia maksiat, dia jadi teringat masa kecil dia. Mungkin dia dulunya rajin sholat terus maksiat nih. Ketika dengar adzan, ya Allah, ini teringat orang tua saya dulu pernah nyuruh saya sholat ini. Akhirnya dia pun tergerak lagi untuk taubat. Nah ini Bapak ya. Makanya ini penting, masa muda, masa kecil kita didik semaksimal mungkin anak kita. Ya ini kita cuma bisa berusaha, adapun hasilnya
Kepada Allah ya. Kita tawakal pada Allah. Ya itu faedah pertama. Lalu wafihi, lalu faedah kedua, dalam sabda Nabi ini, inayatul Islam bihadil marhalati bi khassatin li'azimi athariha ala mustaqbali hayati sahibiha. Dalam hadis ini terdapat kandungan perhatian Islam terhadap masa ini secara khusus. Perhatian Islam terhadap masa ini secara khusus. Masa apa? Masa muda. Islam memberikan perhatian terhadap masa ini, masa muda secara khusus. Kenapa? Karena besarnya pengaruh masa muda terhadap masa depan kehidupan pemiliknya. Karena besarnya pengaruh masa muda terhadap masa depan hidup pemiliknya. Artinya apa? Masa muda itu menentukan masa depannya. Kalau masa mudanya baik, kedepannya insya Allah baik. Tapi kalau masa mudanya buruk, sangat dikhawatirkan kedepannya pun buruk. Nah ini, makanya Islam sangat memperhatikan. Dan termasuk juga Bapak, ini juga nasihat bagi saya pribadi dan Bapak-Bapak sekalian, termasuk dalam masalah dakwah. Kalau bisa kita tuh menggencarkan dakwah kepada para pemuda, anak-anak muda, remaja. Mereka ini punya potensi, mereka yang akan menggantikan kita. Kita ini satu-satu udah kan, tua lalu udah. Terus siapa yang mengganti kita? Mereka itulah. Kalau kita tidak semangat mendidik mereka, na'udzubillah min dzalik, nggak tahu nanti bagaimana kampung ini ke depannya. Iya, jangan sampai ya. Apalagi bahwa kalau kita nyaksikan di media massa, di TV, anak muda zaman sekarang sudah kacau balau dibandingkan zaman dulu. Ya, makanya ini tugas berat bagi kita ya. Saya perhatikan, kadang saya sedih juga nyaksikan di TV, di internet, oh anak muda yang sekarang begini-begini. Saya mikir, Allah, di masa kayak gini nanti anak saya udah tua, anak saya menghadapi fitnah yang berat. Fitnah liberalisme, fitnah ini dan ini. Luar biasa itu. Dan ini tugas kita dari sekarang harus itu, mendidik ya. Anak kita diarahkan. Terus mungkin kita juga mencari misalkan remaja yang bisa kita arahkan. Sebab mereka lah yang akan menggantikan kita. Makanya Nabi SAW dulu memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak-anak muda, kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Ibnu Abbas, kepada Anas bin Malik, karena tahu mereka lah yang akan makanya Bapak-Bapak, di antara hikmah kenapa Nabi SAW menikahi Aisyah, di antara itu juga ya. Kenapa Nabi, memang istri Nabi rata-rata sudah usianya udah dewasa kan, udah ada yang janda ini. Tapi satu-satunya istri Nabi yang masih perawan dan masih kecil, Aisyah. Apa hikmahnya Aisyah dinikahi dalam usia muda? Di antaranya itu, karena anak muda itu kan lebih mudah menyerap ilmu kan, lebih hafal, dan akhirnya terbukti setelah Nabi wafat, ternyata ilmu yang disampaikan Nabi sebagian besarnya ada di kepala Aisyah. Terutama ilmu yang tidak terlihat di luar, ilmu di dalam rumah. Nah ini penting Bapak. Sebab para sahabat tahunya kan Nabi di luar rumah kan, ada pun dalam rumah gimana nggak tahu. Makanya ketika ada seorang tabiin atau sahabat bertanya tentang hukum seorang suami istri berhubungan tapi tidak keluar. Ini gimana ini? Kan mereka bingung gimana. Ada yang menyatakan itu udah harus mandi itu. Ada yang enggak, kan belum keluar. Akhirnya mereka datang kepada Aisyah. Aisyah yang menjelaskan. Ya tuh. Aisyah ini bisa jawab gitu kan apa? Dia bersama Nabi, dia menyerap ilmu dari Nabi langsung kan kelihatan. Oh iya. Dan Aisyah juga yang mengajarkan kepada sahabatnya cara mandi junub Nabi. Iya. Ya kalau sahabat tahu, nggak mungkin kan mereka masuk ke kamar mandi Nabi, nggak mungkin. Nah Aisyah inilah. Nah inilah hikmahnya ya. Kenapa Nabi menikahi Aisyah ketika itu masih kecil. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, hendaknya kita memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda, remaja, anak-anak kecil kita. Tujuannya itu. Ya pertama, kalau anak kita sendiri, mereka lah yang akan membantu kita ketika kita sedang meninggal dunia. Kita sudah meninggal, butuh amal baik, butuh tambahan pahala, mereka lah nanti yang akan transfer pahala kepada kita. Ya, adapun yang lain, pemuda-pemuda sekitar kita, remaja, nah itu mereka dalam rangka meneruskan dakwah kita ini. Jadi jangan sampai dakwah kita terputus karena kita kurang memperhatikan
para pemuda. Ya, jelas Bapak-bapak. Untuk apa? Menarik mereka supaya mereka tidak tenggelam dalam apa? Hura-hura, main-main, trek motor. Ya kan? Karena anak muda kan gitu kan. Ya, kita kalau bisa arahkan mereka pada yang baik. Yaitu faedah kedua ya. Jadi perhatian Islam terhadap masa muda secara khusus dikarenakan besarnya pengaruh masa muda kepada masa depan kehidupan pemiliknya. Makanya disebutkan sini oleh Syekh beberapa hadis yang menyebutkan pemuda. Pertama hadis sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 orang, 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Siapa saja yang 7 itu? Disebutkan wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam menaati Allah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tumbuh dalam keadaan beribadah pada Allah. Ini termasuk orang yang akan Dapat naungan. dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Padahal ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah ini perhatikan Bapak ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah kenapa disebutkan pemuda? Kenapa tidak disebutkan orang tua yang giat ibadah kepada Allah? Karena muda. Pemuda banyak godaan. Kalau pemuda kan banyak godaan, untuk istiqomah, godaannya banyak. Kalau orang tua, Sudah seharusnya. seharusnya. Ya, tapi anak muda, nah ini luar biasa, makanya istimewa ya, akan dinaungi oleh Allah. Nah itu menunjukkan perhatian Islam terhadap masa muda ya. Berikutnya, hadis berikutnya, ya'tikum syababun min aqtaril ardh. Datang kepada kalian para pemuda dari penjuru bumi. Datang kepada kalian para pemuda. Nabi menyebutkan demikian, itu menunjukkan Islam memberikan perhatian kepada pemuda ya. Lalu disebutkan dalam hadis lain juga, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Apa saja itu? Disebutkan wa an syababihi fi ma ablah. Dia akan ditanya Masa muda. tentang masa muda. Dia habiskan untuk apa? Nah ini perhatikan nih, Islam memberikan perhatian terhadap apa? Masa muda ya. Lalu yang hadis yang sudah kita bahas, hadis yang 2 hadis sebelumnya, disebutkan itu qala Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridainya, ia berkata, qadimna wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami mendatangi Nabi dalam keadaan kami masih muda dan umur kami hampir sama. Kami datang kepada Nabi dalam keadaan kami Si muda. pemuda, masih muda. Nah ini perhatikan perhatian Islam terhadap masa muda ya. Jelas Bapak-bapak. Ya kita lanjut lagi. Wafihi, dan dalam hadis ini terdapat kandungan al-mubadaratu lizawaj litahsinil basari wal farj. Pelajaran penting yaitu segera menikah untuk melindungi, menjaga pandangan dan kemaluan. Artinya di sini terdapat anjuran untuk segera menikah. Ya. Bagi yang belum nikah, yang sudah nikah. ya. Ya, jadi ini bagi yang belum nikah hendaknya segera menikah karena tujuannya menjaga pandangan dan kemaluan. Ya ini di beliau berkata nih di Arab Saudi, negara di mana perempuan rata-rata tidak terlihat mukanya. Maka bagaimana kalau beliau tinggal di sini? Beliau menyatakan bukan al-mubadarah, bukan segera, tapi wajib segera. Iya. Ya Bapak ya. Fitnah sekarang. Ya di Saudi begitu. Bahkan kalau di Saudi itu Bapak, kalau ada seorang multazim, orang yang soleh berilmu, istrinya cuma 1, dipertanyakan, kamu kok cuma 1? Kenapa? Kayak gitu. Ya artinya segera ini ya. Mereka berlomba-lomba dalam hal itu. Apa? Ya kita lanjut. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga terdapat kandungan al-inayatu bihifdzil jawarih. Perhatian untuk menjaga anggota tubuh. Jadi hendaknya kita menjaga anggota tubuh. Kenapa? Fahiya ni'matun 'ala sahibiha in ra'aha haqqa ri'ayatiha. Karena anggota tubuh ini adalah nikmat yang dimiliki oleh nikmat dari Allah yang diberikan kepada orang yang memilikinya, jika dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya anggota badan, mata, telinga, mulut, kita jaga dengan sebaik-baik mungkin, berarti ini nikmat bagi kita.
Ya. Wa qad takunu nikmah, tapi anggota badan juga bisa menjadi nikmah. Kalau tadi apa? Nikmat, nikmah. Nikmatnya nikmat. Tapi kalau niqamah pakai qaf artinya bencana. Jadi anggota badan kita ini bisa menjadi nikmah, nikmat, dan bisa jadi niqamah, jadi bencana. Ya. Karena kapan jadi bencana? In ahmala amroha, jika melalaikan masalah anggota badan ini. Jika kita lalaikan anggota badan kita, maka anggota badan kita bukan jadi nikmat lagi, bukan jadi nikmat lagi, tapi jadi bencana. Ya. Makanya di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan anjuran atau arahan bagi kita agar kita memperhatikan anggota badan kita. Di sini sebutkan ayat pertama, wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kalian ada para penjaga. Pada diri kalian ada para penjaga, kiraman katibin, yang mulia lagi menulis. Siapa ini? Malaikat. Para malaikat. Pada diri kita semua ada malaikat yang menjaga, awasi kita. Mereka mulia dan juga mencatat. Lalu Syekh menyebutkan ayat berikutnya dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu perkataan pun kecuali di sisinya ada raqib atid. Siapa raqib atid? Apakah malaikat pertama namanya raqib, kedua atid? Mencetak lagi mulia. Ya, ini bukan nama malaikat Bapak ya. Ini sifat malaikat. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun manusia mengucapkan suatu perkataan kecuali di sampingnya ada malaikat yang mengawasi lagi hadir mencatat. Artinya ini sifat, bukan nama malaikat. Cuman yang sering kita dengar, siapa malaikat yang menjaga kita? Malaikat raqib atid. Iya, itu padahal itu nama sifat, bukan nama malaikat ya. Ya, lanjut lagi. Qul lil mu'minina, ayat surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Nah, di sini perintah untuk menjaga apa? Pandangan. Nah, anggota badan juga kan berarti kan? Nah, lalu Allah Syekh menyebutkan ayat berikutnya, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Jika mereka, hamba-hamba Allah, mendengar perkara sia-sia, mereka pun berpaling darinya. Dalam rangka apa berpaling dari sia-sia? Menjaga badan, terutama menjaga ini. Makanya Bapak-Bapak ternukil dari Ibnu Umar, suatu hari Ibnu Umar mendengar ada seorang memainkan seruling. Ibnu Umar begini. Saya tanya, kenapa kamu kayak gitu kan? Aku pernah melihat Rasulullah mendengar ini, lalu dia pun begini. Jadi dijaga telinga biar jangan dengar sesuatu yang sia-sia. Sekarang diejek. Iya diejek ya, viral diejek. Bukan ditutup dengan telinga Pak Ustaz, dipasangin lagi ke telinga. Headset itu. Itulah. Kita sedang mengalami zaman gurbah, keterasingan ya. Jadi makin asing ajaran Islam, tatkala kita berpegang teguh dengannya, makin besar pahalanya. Ya Bapak ya, jadi jangan kita merasa, saya jadi terasing sendiri, akhirnya kita malah mundur untuk beramal. Jangan, justru makin asing suatu amalan, tatkala kita mengamalkannya, makin besar pahalanya. Bapak-bapak nih, contohnya kita mengamalkan sunnah di sini, dibandingkan kita mengamalkan sunnah di Arab Saudi, besar pahalanya di sini. Ya. Kalau di Arab Saudi orang mengamalkan sunnah biasa, di sana rata-rata ahlu sunnah, jadi nggak terlalu asing kan. Tapi kalau di Indonesia, apa ini? Iya, pasti asing bapak-bapak ya. Radikal, ya kan, fundamentalis, teroris, dan lagi ekstremis dan semacamnya. Ya kalau di Saudi wajar. Jadi inilah kesempatan bagi kita yang tinggal di Indonesia ya. Kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bersabar. Ya tidak? Ya kan penampilan kita gini, apa ini? Diejek, dicengeng. Nah itu sebenarnya supaya kita dapat pahala lewat apa? Sabar. Dan juga supaya kita dapat pahala karena asingnya amalan kita itu. Jadi makin asing satu amalan lalu kita kerjakan, maka pahalanya besar. Itu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut lagi. Lalu Syekh menyebutkan ayat berikutnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka.
pada hari ini hari apa kira? Hari Hari kiamat. Jadi pada hari kiamat Allah mengunci mulut-mulut orang kafir itu. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka bersaksi tentang apa yang mereka usahakan. Jadi di hari kiamat nanti yang berbicara bukan ini Bapak. tangan kaki. Betulkah kamu ini bermaksiat di sini? Mau ngelak nggak bisa? Nggak bisa. Betul ngomong ini nih. Tangan dan kaki. Maka nggak ada orang yang bisa selamat dari Pengadilan Allah. peradilan Allah ya. Ya itu. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan ayat berikutnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata, yaitu orang-orang di hari kiamat nanti, berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Jelas Bapak? Iya. Jadi nanti orang kafir kan mereka seperti tadi itu kan, mereka ditutup mulutnya, yang ngomong ini. Nanti semuanya bersaksi, tangannya, kakinya, kulitnya. Makanya mereka nanti berkata kepada kulit, kenapa kalian ini bersaksi untuk merugikan kami? Maka mereka menjawab apa? Antakanallah. Yang menjadikan kami berbicara adalah Allah. Ya tuh. Nah ini menunjukkan perintah atau arahan dari Islam untuk menjaga apa? Anggota tubuh kita. Nanti anggota tubuh kita yang bersaksi terhadap diri kita. Jelas Bapak? Dan habis waktu. Berapa menit lagi? Nggak bisa skor. Tahu sih. 23. Oh masih bisa ada. Ya kita lanjutkan lagi. Kalau bisa selesaikan sekarang ya. Qauluhu, lalu sabda Nabi SAW, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak sanggup untuk menikah, hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai bagi dirinya. Fihi, dalam sabda Nabi ini terdapat kandungan azimu atharis shaum, besarnya pengaruh puasa. Fi ighdadil basar, besarnya pengaruh puasa dalam hal menjaga pandangan, menundukkan pandangan, wa tahsinil farj, dan juga menjaga kemaluan. Jadi besar sekali Bapak ya. Kalau orang yang berpuasa biasanya kan syahwatnya lemah. Nah itu jadi terjaga kan dari maksiat kan? Betul tidak? Iya. Ya walaupun sekali lagi ada orang yang ganjil memang, udah puasa rajin, udah nikah dengan banyak istri, masih aja matanya lalatan. Nah ini nggak dianggap. Yang jadi patokan keumuman orang ya. Adapun orang tertentu yang memiliki keanehan nggak dianggap ini. Istimewa. Ya. Wafihi, dan dalam sabda Nabi tadi juga bayanul wasail syar'iyyah li tahdhibi syahwatil insan. Dalam sabda Nabi tadi terdapat penjelasan wasilah, sarana yang sesuai syariat untuk memangkas syahwat manusia. Ya. Wa adamul luju' ila ghairiha, dan tidak mencari selain yang dicontohkan dalam syariat, yang diberikan dalam syariat. Artinya gini, di sini terdapat kandungan hendaknya kita mencari sarana yang diizinkan syariat untuk memangkas syahwat. Yang diizinkan syariat. Dan jangan kita mencari cara lain untuk itu. Contohnya apa? Kebiri. Nah, kebiri. Itu kan bukan cara Islami. Iya, makanya Uthman bin Maz'un pernah izin pada Rasulullah untuk dikebiri. Demi apa? Menjaga Supaya dia ibadah. Namun Nabi terima tidak? Terima. Kata Uthman bin Maz'un, seandainya Nabi mengizinkan, tentulah tasaina, tentu kami akan mengebiri diri kami. Itulah tuh. Nah, ini nggak diizinkan. Ya, maka bagaimana cara untuk mengekang syahwat supaya syahwat tidak terkendali, supaya bisa dikendalikan? Caranya itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa? Puasa. Ya. Jangan kita mencari cara lain. Seperti apa? Kalistimna, seperti onani, masturbasi gitu. Alladzi yadur, yang mana itu berbahaya, wala yanfa', dan tidak memberikan manfaat. Wa yahdim wala yabni, dan itu meruntuhkan dan tidak membangun. Meruntuhkan apa? Meruntuhkan manusia, artinya meruntuhkan kesehatannya, kejiwaannya, dan tidak akan membuat kejiwaannya jadi baik. Ya, ini apa? Menurut pendapat yang kuat, ya, pendapat Imam Syafi'i, ya. Ya, kalau dikatakan zina dalam artian zina kemaluan nggak beda. Ya, tapi itu
pendapat yang kuat kalau memang seseorang sudah masih mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, dia beralih ke itu, dia dosa. Apa dalil Imam Syafi'i? Dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi di antara sifat orang mukmin yaitu orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada hamba sahaya mereka dan istri-istri mereka. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan siapa yang mencari selain itu, selain apa? Selain istri dan hamba sahaya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berarti kalau orang yang memuaskan syahwatnya dengan itu, dia sudah melampaui batas. Jelas Bapak ya? Kalau solusi yang seperti ini Ustaz, supaya apa istilahnya syahwatnya itu tenang dengan menikah lagi gitu. Maksudnya banyak istri itu supaya boleh. Itu Boleh. diizinkan juga. Diizinkan. Kalau memang seorang misalkan, maaf ibu-ibu ya, ya ini artinya saya menyampaikan ilmu saja. Artinya kalau memang seorang poligami niatnya untuk seperti itu menjaga kehormatan dia, karena mungkin kalau dia punya satu istri, istrinya nggak bisa memenuhi hak dia, maka nggak apa-apa nikah lagi. Ya. Tapi dengan syarat dia harus adil. Dan adilnya bukan adil dalam masalah hati, tapi dalam masalah fisik, masalah nafkah dan semacamnya, kemampuan ya. Jadi keliru juga ketika seorang bilang gini, nggak boleh poligami karena syahwat. Loh, bukan karena syahwat terus apa fungsinya poligami? Poligami itu gunanya untuk menghindari itu tadi lah kan. Iya. Fitnah itu kan kalau sudah jenuh satu kan kemungkinan untuk selingkuh dia. Iya, betul. Ya, tapi kan sekali lagi orang salah apa? iya, artinya kita walaupun Bapak ya, jadi ibu-ibu walaupun ini ya, Kan bersifat adil. iya. Dia bisa bersifat adil. Ya, artinya gini, semua sepakat para ulama, artinya ini, Kalau Nabi poligami itu berkisar antara mubah dan sunnah. Nggak ada yang menyatakan haram, kecuali kalau poligaminya memang niatnya untuk mencelakakan istrinya, itu jelas haram. Tapi kalau tidak seperti itu, hukumnya mubah dan sunnah. Kalau Syekh Muqbil berpendapat mubah, dan itu pendapat yang saya yakini. Jadi poligami bukan sunnah tapi mubah. Boleh-boleh saja, boleh lakukan, boleh tidak. Selama seorang suami bisa adil. Ada lagi. Kata ibu nggak boleh, Ustaz. Apa? Katanya ibu, nggak boleh. Tanya ibu. Ustaz, Iya. masalah apa dari Ustaz? Laki-laki atau wanita, Ah, dia mampu, Ya. dia rajin beribadah. ah. Kalau dia nggak nikah, tidak termasuk golongan kepada Nabi. Setelah dia nanti meninggal, mati, masuk neraka apa masuk surga? Kan nggak diaku golongannya. Yang mana nih Pak? Yang tidak menikah. Dia tidak menikah. dia udah nggak boleh Tapi rajin beribadah, dia mampu. Hmm. Sampai dia meninggal. Mana ceritanya nanti? Ya dia udah menjadi sunnah Nabi, tapi nggak dikatakan kafir. Maksudnya dia bukan umatku, benar-benar umatku yang sempurna, ibaratnya gitu. Bukan artinya kafir. Jadi kalau ada orang bisa nikah, Tidak sempurna aja. tidak sempurna keimanan dia. Artinya nikah itu permasalahan yang mulia. Ya. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika istrinya satu meninggal, besoknya mau nikah. Kalau kita kan kamu gak sopan, istri kamu baru nikah. Tapi itulah. Iya, Imam Ahmad tanya kenapa kalau langsung nikah? Saya nggak mau mati dalam keadaan bujang. Artinya nggak dalam keadaan nggak punya pasangan. Ya, jelas Bapak ya. Insya Allah sisa faedah dari hadis ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di mana kumpul?